Oke, halo semua, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Mulai Saham di seri Jurnal Trading Saham. Di sini saya membahas mengenai beberapa stock pick dalam 2 minggu terakhir saat saya mulai aktif kembali update di channel Telegram. Dan ada beberapa sahamnya yang menurut saya jadi cukup oke untuk dibahas karena sangat menarik, bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua. Dan juga yang terakhir saya akan bahas mengenai pergerakan IHSG ke depannya akan seperti apa, dan mungkin beberapa saham yang masih menarik ada apa aja. Oke. Jadi beberapa saham yang menurut saya jadi pembahasan dalam stock pick dalam 2 minggu terakhir yaitu saham Goto. Jadi menarik karena kita akan bahas mengenai pentingnya CL dan pentingnya beli di support. Kemudian saya mau bahas mengenai MPPA karena kita cuan sangat besar sekali di MPPA dan kenapa saya bisa call MPPA. Kemudian ABA sama karena mirip-mirip juga sama MPPA. Kemudian yang terakhir mungkin saya akan bahas saham ADMR. Oke, dan terakhirnya jangan ADMR deh. Terakhirnya ditambah dengan BPTR. Ini adalah pentingnya cut loss dan kita beli di support juga sama seperti Goto. Oke, tanpa basa-basi kita lanjut aja. Yang pertama kita bahas adalah Goto. Goto ya. Ya benar, Goto. Kenapa waktu itu saya call Goto? Oke, di sini nih. Saya pertama kali call Goto itu di tanggal 20 Maret kalau tidak salah ya. Coba kita cek di sini. Goto 20 Maret, oke, 2 minggu lalu. Saya bilang Goto ini short term menarik, bisa memanfaatkan technical rebound, tergolong low risk, dan area belinya 113-116. CL kalau close di bawah dari 113, target bertahap 119, 123, dan trailing stop. Dan ternyata kita gagal, teman-teman bisa cek di sini. Goto tanggal 20 Maret dia malah langsung jebol ke bawah, jadi kita cut loss di harga 112. Karena itu tidak berhasil ditahan ya. Karena 113 pun udah dijebol, jadi 112 silahkan cut loss. Dan saya call di sini Goto ini gagal. Next support di Goto itu ada di harga 102 dan 105, jadi silahkan beli di area sana. Dan ternyata besoknya dapat ya. Di sini saya call kembali Goto seger, karena sebelumnya gagal harusnya loss, kemarin tertutupi cuan beli support baru. Dan teman-teman bisa cek di sini, Goto itu langsung cuan lumayan, bahkan dalam sehari ya. Dalam sehari yang sebelumnya kita loss sekitar berapa persen sih? Loss 1%, 2%-an, tapi kita bisa cuan sekitar 8%, 5%. Jadi harusnya tertutupi dalam sehari. Bahkan harusnya jual di new resisten ya, yaitu di harga 113 dan 116. Teman-teman bisa cuan sebesar, cuannya sebesar segini, 9%, 10%, 11%-an. Seperti itu. Jadi Goto ini kita bisa cuan sangat besar sekali, tertutupi ya loss yang sebelumnya. Kemudian saya call lagi Goto di sini. Goto saya call lagi. Kalau misalnya bisa lewatin 116, menarik. Kalau misalnya nggak bisa lewati, berarti koreksi balik ke 105. Nah ini saya call kembali. High risk kalau misalnya lewat bisa 122. Kalau misalnya nggak bisa lewat atau false break, tinggal CL dan akan balik ke 102, 105. Dan saran saya mending cari saham yang lain. Tapi kalau teman-teman tetap beli di harga 116 saat dia breakout, teman-teman bisa CL ya. Teman-teman kena CL lagi nih, dia false break. CL high risk 1,72%. Lumayan lah, lumayan. Tapi nggak apa, yang penting overall kita sudah cuan Goto ya. Cuan sekali Goto menutupi dari loss yang 2 kali ini. Oke, seperti itu. Kemudian pembelajaran selanjutnya adalah saya mau bahas mengenai saham MPPA dan juga ABA. Ini saham-saham yang menurut saya sebenarnya sangat mudah untuk dipelajari ya, kenapa dia bisa cuan sangat tinggi. Nih, teman-teman bisa lihat di sini. MPPA pertama kali saya call di sini. MPPA high risk, mulai ada perlawanan dari bearish squadnya, kalau berhasil breakout bisa OTW bertahap 93, 98 dan 103. MPPA ABA juga seperti itu. Teman-teman bisa lihat di sini. ABA kayak di sini. Kalau valid lewat dari 101, menarik untuk buy on breakout dengan buy on week testnya di 93 dan 95. Dan targetnya ini bertahap ya. Target bertahap 101 lewat berarti akan potensi ke 117, berpotensi kembali ke 123. Dan juga mungkin bisa sampai ke 134, tapi ternyata dia hanya sampai ke 120 ya kalau tidak salah. Coba kita cek di sini. ABA kita lihat dia hanya sampai maksimal ke 120, 121 ya, tapi nggak apa-apa, kita sudah lumayan cuman di 117. Kemudian saat MPPA MPPA ini analisanya sangat sederhana ya, saya hanya bilang
sudah ada perlawanan. Teman-teman juga bisa lihat sendiri di sini. Mulai ada perlawanan dari bearish kuatnya. Teman-teman bisa lihat di sini MPPA ini ada bearish yang sangat kuat sekali dari harga jebol dari ini. Jebol 120 dia bearish sangat kuat sekali dan mulai ada pertanda perlawanan untuk menjadi bullish kembali. Dan makanya waktu itu saya call kalau misalnya breakout, teman bisa lihat di chart 1 jam. Nah, teman-teman lihat kalau misalnya breakout dari ini ada pola dari cup and handle, ada potensi menuju ke harga maksimal ke sini 103, yaitu 200%-nya Fibonacci dari cup and handle. Tapi ternyata dia dilebihkan bahkan sampai ke Fibonacci 261,8% di harga 112 dan 111 seperti itu. Jadi lumayan, kita bisa cuan sampai 103 aja udah lumayan ya. Oke, seperti itu. Kemudian untuk ABA juga sama, pergerakannya mirip-mirip, ada bearish kuat, kemudian ada perlawanan, dan kalau misalnya breakout ada potensi menuju ke high sebelumnya atau ke area supply sebelumnya di 117. Kalau misalnya menggunakan Fibonacci, targetnya hanya sedikit kalau tidak salah. Oh, sama. Targetnya di sini juga 116, 117. Makanya saya anggap jual lah di harga 117. Kalau misalnya dikasih lebih silahkan trailing stop. Tapi ternyata dia sampai 2120 langsung koreksi dalam sampai ke 105. Dan sini saya lupa call lagi karena saya masih fokus di saham yang lain ya waktu tanggal segini. Kalau tidak salah waktu itu ini masih fokus di saham Arto deh kalau tidak salah. Oke. Kemudian pembelajaran lainnya saya mau bahas mengenai saham ADMR. Kenapa saya bisa call ini dan kenapa kita bisa cuan besar di sini juga ya. Dalam waktu 1 hari bahkan. Ini teman-teman bisa lihat ADMR di sini saya call di hari Jumat jam 9.42. ADMR support 1170, 1150, tiba-tiba ada volume masuk. Saya melihatnya karena ada volume masuk sangat besar ya, makanya saya call dan saya anggap supportnya itu 1170 sampai dengan 1150 di harga 1190 saya call. Dan waktu itu saya HK dan lumayan dapat, lumayan sampai, tapi saya jual cepat ya, waktu itu saya jual cepat di harga 1270 kalau tidak salah. Tapi dia ternyata sampai ke 1300. Jadi teman-teman yang sudah hold dari 1200 harusnya teman-teman bisa cuan sangat besar sampai di 1300 targetnya. Dan alasannya sangat mudah sekali karena ada volume in yang sangat besar. Jadi kalau teman-teman melihat ada saham seperti ini polanya, ada di area support, kemudian ada volume in sangat besar, teman-teman bisa HK aja karena potensial sekali di sini ya. Volume in sangat besar, kemudian candlenya hijau, ada potensi akan digoreng dan ternyata benar. Dalam sehari saya call pertama di sini 1940-an, saya call dan dalam sehari tidak ada koreksi yang berarti, dia malah terus lanjut naik ke atas sampai ke target 1300, yaitu di target resisten psikologis ya 1300 dan juga resisten di sini. Di sini ada area supply. Di sini ada area supply dari ADMR. Di sini supply, kemudian di sini ada area resisten dari yang sebelumnya di breakdown. Makanya saya anggap 1300 bisa lah sampai. Ternyata benar dalam sehari bisa tercapai. Kemudian pembelajaran terakhir menurut saya yang paling menarik untuk dipelajari adalah BPTR. Kita cut loss tapi kita bisa cuan lagi. Teman bisa lihat di sini. BPTR, saya waktu itu call-nya di sini. BPTR third-liner super high risk, tentu super high risk ya karena ini saham-saham third-liner yang pergerakannya sangat tidak jelas. Saya waktu itu call dan silahkan beli di area support seperti ini. Saya waktu itu beli di area kotak-kotak sini dan saya cut loss karena gagal. Nah teman-teman bisa lihat di sini saya call lagi. BPTR bau-bau gagal, siap-siap tunggu di harga 134, ada area demand di sana. Dan ternyata teman-teman bisa lihat di sini. Saya gagal di sini, saya cuma loss sekitar berapa persen nih? AVG dengan tengah sini loss sekitar 3%-an, kemudian kembali cuan kembali di sini 134, dia benar mantul ya karena ada area demand di sana, mantul sekarang sudah cuan sekitar 8%-an. Jadi loss yang sebelumnya bisa tertutupi dari profit dalam sehari saja seperti itu. Jadi itulah Goto dan WPTR menjadi salah satu contoh bahwa pentingnya untuk CL dan beli lagi di area weakness-nya kembali. Jadi kalau misalnya teman-teman tidak berhasil atau tidak mau CL, teman-teman masih merasakan loss bahkan dari sini, atau mungkin teman-teman beli di tengah-tengah, teman-teman masih merasakan loss sekitar 6%. Sangat bahaya. Lebih baik loss dulu aja dikit, paling hanya 2%-an,
Tapi kalau misalnya sekali cuan, balik lagi kita bisa membalaskan loss yang sebelumnya. Bisa cuan sekitar 8% dikurang 2% atau sekitar 6 sampai dengan 5%-an ya. Lumayan. Oke. Kemudian ada beberapa saham yang menurut saya masih sangat menarik, yaitu saham ADMR juga masih sangat menarik. Karena pergerakannya masih bagus, kemudian money flow yang di bawah ini masih bagus sekali, dan saya kurang yakin bahwa money flow ini akan jual di harga-harga dekat sini. Kemungkinan akan jual di harga atas biar setidaknya mereka bisa untung dan BEP ya, karena dengan banyaknya money flow ini kalau jual di harga sekarang dan jual masif kemungkinan akan ARB. Tapi kalau misalnya dia jual di harga atas, kalau misalnya di ARB pun masih jual di lebih tinggi ya daripada area pembeliannya. Jadi menurut saya ADMR ini masih potensi naik ke atas dengan target selanjutnya menurut saya ke harga area sini nih, area high sebelumnya. Atau ke sini dulu 1300 dulu high sebelumnya, kemudian berpotensi bertahap ke 1350, bertahap lagi ke area supply ya. Ini ada area supply 1350. Kalau misalnya lanjut maksimal mungkin sampai ke harga 1420. Kemungkinan bisa sampai ke harga sana. Tapi jangan langsung beli dulu. Saya harap ADMR koreksi dulu dan kita bisa beli di area support yang terbaru di harga sini. Saya anggap area supportnya di 1240, 1250. Support terakhir di 1210 dan juga 1218 karena ini ada area demand. Saya akan beli bertahap di sini. Jadi saya akan menggunakan trading plan seperti ini. Target ke sini dulu dapat 6% lumayan dengan potensi loss hanya 2%. Kemudian bertahap lagi. Kalau misalnya lanjut naik ke atas mungkin bisa sampai ke sini. 1350 dulu deh. 1350 dapat 10% lumayan, 13% dan bahkan bisa mencapai ke 1450. Dapat 17% lumayan ya. Jadi ADMR menurut saya masih sangat menarik untuk dipantau. Ada potensi. Karena money flow in-nya sangat bagus sekali. Kemudian yang menarik lainnya adalah saham TLKM. Ini adalah saham blue chip yang saya sukai saat ini. Karena money flow in-nya sangat bagus sekali. Teman-teman bisa lihat dari sini. Saya menggunakan website NeoBDM. Money flow in-nya sangat bagus sekali. Asing terus masuk dari Februari ya. Dari Februari terus masuk. Beberapa kali juga saya call. Teman-teman bisa lihat di sini. Dan kita bisa cuan berkali-kali waktu itu di TLKM ya. TLKM di sini. Saya call pertama kali di sini, di sini nih. 3980 saya call, kemudian mencapai target 4100 maksud saya. Kemudian 4050 pun saya call lagi. Kemudian di sini saya call kembali. Selama tidak close di bawah dari lower low dan juga tidak breakdown dari uptrend, harusnya masih menarik TLKM. Buy aja di sini, CL di sini, target bertahap di sini. Dan ini TLKM masih bagus potensial ya. Jadi silahkan mau buy on breakout atau buy on weakness. Tapi kalau saya tentu akan buy on weakness karena saya kurang suka buy on breakout karena resikonya lebih tinggi. Nah ini TLKM saya akan tunggu di area bawah sini. Ini kan buy on breakoutnya. Kalau buy on weaknessnya tentu di area bawah sini. Maksimal tadi di 3850 ya. Saya mungkin akan tunggu di sini. Apakah sampai? Tidak tahu, tapi kalau misalnya sampai, bagus. Saya akan bisa dapat harga yang sangat murah di TLKM. Lumayan dapat 5% atau mungkin kalau misalnya lanjut, dapat 8% atau mungkin dapat 12% dari TLKM. Seperti itu. Dan yang paling penting adalah, kalau misalnya money flow in bagus seperti ini, belum tentu pertanda HK ataupun pertanda akan terus lanjut naik ke atas. Karena bisa jadi besok-besoknya asing malah akan start jualan. Jadi seperti itu, saya akan tunggu asingnya melemah dulu, saya akan tunggu teknikalnya melemah dulu di area support dan baru di situ baru akan saya call kembali ya. Berarti di situ saya akan call kembali, ya akan tunggu di area bawah sini. Oke seperti itu. Jadi beberapa sahamnya masih menarik. Dan untuk pergerakan IHSG-nya, kita akan cek apakah naik atau turun. Tapi kalau kita melihat dari Dow Jones ya, kita melihat dari bursa efek dari US dulu. Bursa efek dari US ini tiba-tiba ada kelimpahan kenaikan yang sangat tinggi sekali karena aturan The Fed yang katanya akan memprint money kembali ya, memprint dolar kembali. Dan biasanya kalau misalnya dolar diprint kembali, uangnya itu akan digunakan untuk menggoreng-goreng saham kuali. Makanya ini mulai ada euforia kembali. Resistennya di breakout, jadi ada potensi Dow Jones ini akan menuju ke harga 34.300-an. Kemungkinan bullish sementara dulu. Kemudian Nasdaq juga sama, NDX ya Nasdaq. Oke, Nasdaq juga sama, dia breakout juga
dari area resistennya akan berpotensi menuju ke harga 13.600. Jadi pasar US kemungkinan akan banyak hijau-hijau dalam beberapa hari ke depan. SPX juga sama, akan menuju ke harga 4.100-an, dan kemungkinan IHSG juga akan sama seperti itu. Salah, harusnya composite. Oke, di sini IHSG juga akan sama, akan menuju ke harga resisten sebelumnya. Ya benar, ke high sebelumnya ya, ke harga 6.940. Dan seperti biasa, ini saya melihat pola dari IHSG yang mungkin teman-teman juga pahami ya, bahwa IHSG ini kalau sekalinya naik, dia akan koreksi yang sangat jarang. Jadi koreksinya itu paling hanya sedikit saja, tapi akan lanjut lagi naik ke atas ke resisten sebelumnya. Sebagai contoh di sini, di Januari 2022 lalu sampai April 2022 lalu, sekalian naik terus, tidak ada koreksi yang berarti. Kemudian ini juga sama, sekali naik terus, sekali naik juga sama di sini, teman-teman bisa lihat di sini ya. Dan juga sekalinya turun terus, turunnya sangat dalam. Ini turunnya dalam, kemudian turunnya dalam, ini juga turunnya dalam. Jadi kalau sekalian naik, kemungkinan naiknya terus-terusan. Makanya waktu itu saya call IHSG seperti ini, pergerakan atau prediksi saya. Yang terakhir ya, ini di hari Kamis jam 10.06. IHSG mulai ketahan resisten minor 6860, dan ini kebiasaan IHSG kalau sekalian naik koreksi cuma sesaat. Semoga koreksi nanti cuma sampai 6.800 terus lanjut naik sampai 6.900, dan teman-teman bisa lihat di sini aja deh, di sini. Nah di sini IHSG teman-teman bisa cek, ini chart 1 jam ya, dan teman-teman bisa lihat di sini sudah mulai ketahan dari 6.800 nih. 6.800 sudah mulai ketahan. Kalau misalnya berhasil ditahan terus dan lanjut naik ke atas, kemungkinan akan lanjut ke 6.860 bertahap sampai ke 6.950 seperti itu. Jadi teman-teman bisa fokus ke saham-saham blue chip. Kemungkinan ini akan berpotensi minggu depan IHSG akan hijau-hijau ya, seperti ini. Dia polanya ini bagus sekali, pola uptrend. Ini salah, harus ini. Nah ini pola uptrend. Kemungkinan ya mungkin hari tanggal 45 lah ya, ini udah mencapai puncaknya lah. Tanggal 45 April ke depan akan mencapai puncaknya. Seperti itu. Jadi teman-teman bisa fokus ke saham-saham yang bagus bagi IHSG. Beberapa sahamnya itu saham banking, karena itu meta sekali dengan IHSG, BBCA, BRI, BMRI, dan juga BBNI. Kemudian saham TLKM juga, saham Goto juga bagus, tapi Goto kayaknya agak kurang ya. Saya agak kurang suka Goto saat ini karena harganya ini ada di tengah-tengah. Jadi teman-teman saya sarankan fokus di TLKM aja, TLKM, Big Banks, kemudian ada sama apa lagi ya? Nanti deh saya akan masukin lagi list saham-saham yang menarik di Telegram di pagi-pagi ya. Kalau untuk saat ini belum deh. Saya belum riset lebih dalam lagi. Takutnya saya salah analisa. Jadi saya takutnya teman-teman malah nyangkut gara-gara saya. Oke, Goto menarik nih, udah mulai turun dalam, mungkin akan tunggu lagi di area bawah sini. Goto menarik di bawah, TLKM juga menarik di bawah, kalau breakout juga silakan, buy on breakout. Kemudian BNI, Big Banks, BRI, BMRI, dan juga BBCA juga menarik. BBCA coba kita cek. Oke, BBCA menarik, kalau misalnya breakout ada potensi menarik. Coba BRI kita cek. BRI, oke, ini udah dapat di area support, silakan teman-teman spekulasi beli. Jangan lupa kalau misalnya close di bawah dari area lower ini, teman-teman harus cut loss dulu. BMRI seperti apa? Sebentar, BMRI oke, masih menarik, dekat-dekat dengan area support, jadi cukup oke. Kemudian BBNI, oke, BBNI udah naik tinggi ya. Oke, ini udah menyentuh supportnya. Support pertama dapat, support kedua belum dapat. Oke lah. BBNI masih menarik, kemungkinan akan menutup gap juga ya dalam beberapa hari ke depan ke harga 9.500, gap dari dividen trapnya ya. Ya seperti itu. Untuk beberapa sahamnya masih menarik, ada Big Banks, TLKM, Goto, dan kawan-kawannya. Oh iya, terakhir ada ESA juga sangat menarik menurut saya. ESA ini saham yang salah satu menarik untuk dipantau. Sini, setelah dia bagi dividen, dia balik ke area support dan dia masih ada potensi menguat. Target saya untuk ESA bisa mencapai ke 980 dan juga selanjutnya bisa sampai ke harga 1020 lah ya, 1020 nyampe kayaknya. Oke, seperti itu beberapa saham yang menarik, dan IHSG dalam beberapa hari ke depan kemungkinan akan hijau-hijau karena pasar US sudah mulai hijau-hijau kembali, jadi mulai ada euforia dari para investor
Semoga pembahasan kali ini bisa bermanfaat. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat malam.